Halo semuanya, selamat datang dan kembali lagi bersama saya Jul di Namatin Film. Jadi hari ini saya akan membawakan video dari film berjudul Sicario tahun 2015. Film ini bercerita tentang seorang agen FBI bernama Kate yang dikenal disiplin, tegas, dan selalu patuh aturan. Dia ini terbiasa bekerja dengan prosedur yang jelas tanpa ada celah untuk main kotor. Nah, tapi kali ini Kate harus menghadapi misi yang penuh rahasia dan jauh dari apa yang pernah dia alami sebelumnya. Misi itu membawanya masuk ke dalam dunia gelap kartel narkoboy Meksiko bersama orang-orang yang punya cara kerja jauh berbeda dengannya. Nah, jadi arti judul Sicario itu dari bahasa Spanyol yang katanya pembunuh bayaran. Nah, kata itu sendiri diambil dari sebutan kelompok fanatik di Yerusalem zaman dulu yang suka memburu orang Romawi yang dianggap penjajah. Jadi sejak awal saja kita sudah bisa menebak kalau cerita ini bakal keras dan penuh dengan merah-merah ya. Kalian tahu sendiri merah-merah kayak apa. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, jangan lupa like video ini sebelum menonton dan jangan lupa subscribe kalau belum subscribe dan komentar jika ada yang mau dikomentarin ya. Dan kita mulai saja alur filmnya. Film dimulai dengan Kate dan tim FBI yang sedang melakukan penggerbekan. Mereka langsung mendobrak rumah target dengan mobil, masuk dan siap melumpuhkan siapa saja yang melawan. Di dalam rumah itu, Kate dikejutkan oleh seorang pria bersenjata. Dengan refleks, dia menembak tapi pelurunya cuma menghantam tembok. Yang bikin lebih ngeri, ternyata tembok itu digunakan untuk menyembunyikan puluhan mayat. Kate langsung sadar yang mereka temukan bukanlah para sandera yang dicari, tapi korban-korban dari perang kartel. Total ada belasan mayat di ruang tamu dan puluhan lagi di kamar belakang. Bau busuk membuat salah satu anggota tim bernama Reggie sampai muntah keluar rumah. Saat polisi mencoba memeriksa gedung di belakang, tiba-tiba bom meledak dan menewaskan beberapa orang. Dan dari sinilah Kate paham kalau yang mereka hadapi bukanlah musuh biasa. Setelah kejadian itu, Kate dipanggil ke sebuah rapat penting. Di sana hadir pejabat FBI, Departemen Kehakiman, dan beberapa orang yang belum dia kenal. Mereka membicarakan latar belakang Kate, prestasinya, ketegasannya, dan pengalamannya yang cukup panjang di lapangan. Reggie, rekannya, juga disebut pernah bertugas di Irak dan punya gelar hukum. Namun Kate lah yang dipilih untuk bergabung dalam sebuah tim gabungan rahasia. Tim ini dipimpin oleh seorang pria santai bernama Matt Graver, dan Matt menjelaskan misi mereka menghancurkan jaringan besar kartel yang dipimpin oleh Manuel Diaz. Disinilah Kate pertama kali bertemu dengan Alejandro, pria misterius yang jarang bicara tapi jelas punya aura berbahaya. Status Alejandro pun tak jelas, apakah dia agen, penasehat, atau orang luar. Yang pasti kehadirannya bikin Kate makin bingung tentang misi ini. Kate lalu ikut dalam operasi pertama, membawa seorang anggota kartel bernama Guillermo dari Meksiko ke Amerika. Mereka menyeberang ke kota Juarez, kota penuh kriminalitas dan markas besar kartel. Sepanjang perjalanan mayat bergelantungan di jembatan, suara tembakan terdengar dari kejauhan, dan polisi lokal terlihat tak bisa dipercaya. Di jalan tol menuju perbatasan, rombongan mereka tiba-tiba disergap mobil-mobil yang mencurigakan. Alejandro yang sejak awal tenang langsung memberikan instruksi. Kalau mereka keluar, kalian juga keluar. Benar saja, begitu pengendara salah satu mobil mengeluarkan senjata, pasukan langsung menembak mati. Baku tembak cepat terjadi di tengah lalu lintas. Kate pun harus menembak salah satu penyerang tepat sebelum dirinya menjadi korban. Saat kembali ke pangkalan, Kate merasa operasi itu terlalu brutal. Banyak nyawa melayang di tempat umum. Tapi Matt cuma berkata singkat, "Inilah Juarez, mereka yang memulainya duluan." Guillermo, anggota kartel yang ditangkap, mulai diinterogasi. Karena pura-pura tidak bisa bahasa Inggris, Alejandro pun turun tangan. Dengan cara yang jelas-jelas melanggar prosedur, dia menyiksa Guillermo untuk mendapatkan informasi. Kate hanya bisa terdiam merasa semua ini salah, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Operasi berlanjut dengan pengintaian jalur penyelundupan di perbatasan. Dari para imigran gelap yang ditangkap, mereka tahu jalur-jalur mana saja yang sering dipakai.
Alejandro dan Matt menjelaskan bahwa semua ini hanyalah bagian dari rencana besar memancing Manuel Diaz keluar, supaya mereka bisa sampai ke bos yang lebih tinggi, Fausto Alarcon, pemimpin kartel paling berkuasa. Misi berikutnya membawa Kate dan tim ke sebuah bank tempat Diaz mencuci uang. Saat Kate mencoba mengikuti prosedur resmi untuk masuk dan mencari bukti, Matt justru melarangnya. Hal itu membuat Kate makin kesal karena merasa hanya diperalat. Sepulang dari sana, Kate dan Reggie mampir ke bar. Di situ mereka bertemu dengan Ted, seorang polisi lokal yang tampak ramah. Ted mencoba menggoda Kate dan akhirnya mengajaknya ke apartemen. Namun ketika situasi mulai memanas, Kate sadar gelang di tangan Ted sama persis dengan yang dipakai anak buah kartel di bank tadi. Artinya Ted bekerja untuk kartel. Kate hampir saja jadi korban serangan Ted, tapi Alejandro datang tepat waktu menyelamatkannya. Dan dari situ jelas kartel sudah tahu siapa Kate, dan mereka tak segan menjadikannya target. Hari berikutnya tim bersiap melakukan operasi besar. Target mereka sebuah terowongan yang digunakan untuk menyelundupkan narkoboy. Kate merasa ragu karena menurutnya tim ini tidak punya kewenangan resmi di Meksiko. Namun Matt menjawab jujur. Kate hanyalah tameng hukum agar operasi ini terlihat sah di mata pemerintah. Malam itu operasi pun dimulai. Pasukan bersenjata lengkap masuk ke terowongan. Suara tembakan membahana. Orang-orang kartel tewas satu persatu. Kate tetap ikut meskipun hatinya bimbang. Di sisi lain, Silvio, seorang polisi korup Meksiko yang bekerja untuk kartel, sedang disuruh mengantar narkoboy. Dia pun tanpa sadar terseret ke dalam jalur operasi ini. Dalam misi ini, Alejandro akhirnya menunjukkan tujuan sebenarnya. Dia bukan sekedar penyasihat, melainkan seorang mantan jaksa dari Kolombia. Kartel membunuh istri dan anaknya dengan sangat kejam, dan sejak itu Alejandro hidup untuk membalas dendam. Dengan dingin, Alejandro menyandra Silvio dan memaksanya membawa dia menuju markas besar Fausto Alarcon. Setelah sampai, Alejandro membunuh semua penjaga. Lalu masuk ke rumah besar Fausto yang sedang duduk santai bersama keluarga. Adegan ini mencekam. Alejandro menodongkan pistol ke kepala Fausto sambil memaksa keluarganya tetap duduk dan makan malam seperti biasa. Fausto mencoba menenangkan anaknya, tapi Alejandro tidak peduli. Baginya ini sangat pribadi. Ia lalu menembak mati Fausto dan seluruh keluarganya tanpa ragu. Beberapa hari setelah operasi, Kate berada di apartemennya. Tiba-tiba Alejandro datang tanpa permisi. Dengan pistol di tangan, dia memaksa Kate menandatangani sebuah dokumen yang menyatakan semua operasi ini sah dan legal. Kate pun menolak, tapi Alejandro menekan terus. Dalam ketakutan, Kate akhirnya menandatangani dokumen itu. Alejandro menatapnya dingin dan berkata, "Kau bukan serigala, tempatmu bukan di tanah ini. Pergilah ke kota kecil di mana hukum masih berarti." Setelah Alejandro pergi, Kate berdiri di balkon dengan pistol di tangannya. Dia ingin menembaknya dari belakang, tapi jarinya tak sanggup menarik pelatuk. Film pun ditutup dengan adegan di Meksiko. Anak Silvio, polisi yang tewas, sedang bermain sepak bola. Pertandingan sederhana itu tiba-tiba dihentikan oleh suara tembakan dari kejauhan. Semua orang pun diam, seakan terbiasa dengan kekerasan yang tak pernah berhenti. Dan film pun berakhir. Ya, jadi itu tadi film Sicario tahun 2015 ya. Film tentang kartel narkoboy dan polisi. Jadi kayak ada dua POV gitu. Oke sih, bagus sih. Jadi kesimpulannya dari film ini itu bukan film tentang melawan narkoboy ya, tapi lebih ke betapa kaburnya balas antara keadilan dan kejahatan. Nah itu. Kate yang idealis dipaksa melihat dunia di mana hukum nggak berarti lagi. Sementara Alejandro memperlihatkan sisi gelap balas dendam yang tak bisa dihentikan. Nah, keren kan? Nah, jadi begini. Ketika hukum tak lagi mampu melindungi, apakah benar kita harus jadi serigala untuk bertahan? Atau kita harus menjadi singa yang menjadi hukum itu sendiri?
Coba tulis di kolom komentar. Dan stay safe buat yang demo, yang turun ke jalan. Terima kasih kalian sudah mewakilkan rakyat Indonesia yang belum bisa turun ke jalan. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.